Haleluya. Shalom. Perkenalkan nama saya, nama panjangnya itu Epafroditus Bakti Satoto. Ya, biasa dipanggil Efras. Ya, F-nya jangan ketinggalan. Kalau F-nya ketinggalan, orangnya berbeda. Ya, Efras biasa. Terima kasih buat Pak Ferry diberi kesempatan kepada saya untuk saya boleh melayani. Perkenalkan saya bahwa saya menggembalakan di Gereja Betel Indonesia. Anak saya 3, cucu saya 5. Hari demi hari kesibukan saya sebagai dosen di STT Ekumene Medan. Nah, saya kira hanya itu aja perkenalan saya dan kita akan mendengar firman Tuhan hari ini dengan tema yang diberikan kepada saya yaitu saat Tuhan berbicara saat fajar. Terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10 saya baca dengan cepat, saudara, dengan waktu yang diberikan pada saya tentunya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu ia lari menemui Eli dan berkata, "Ini aku, Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Samuel pun pergi tidur. Sekali lagi Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Samuel bangun dan pergi menemui Eli dan ia berkata, "Ini aku Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya. Ia bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku Bapa, karena engkau memanggilku." Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur. Jika ia memanggilmu, jawablah, berfirmanlah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Samuel pergi berbaring di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berfirmanlah, sebab hambamu ini mendengar." Amin. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, cerita ini tidak asing bagi kita. Tetapi makna teologis apa yang mesti harus kita pelajari dari tema yang diberikan kepada saya ini? Saat Tuhan berbicara saat fajar. Mari kita mendalami makna tema. Dari tema ini, kita percaya bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup berarti Allah yang memiliki sifat, karakter, dan aktivitasnya yang dinamis. Allah bukan berhala yang punya mata tidak dapat melihat, punya telinga tidak dapat mendengar. Tetapi Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang punya mata, Allah yang memonitor hidup kita, Allah yang menilai, Allah yang memantau, Allah yang mengerti ketulusan, Allah yang mengerti kemunafikan, Allah yang mengerti kejujuran, Allah yang mengerti keseriusan kita di ladang pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, Allah yang hidup itu Allah yang memberikan sebuah penilaian. Sehingga ia berkata, "Wahai iblis, dari manakah engkau? Apakah engkau melihat hambaku Ayub?" Berarti Tuhan memberikan sebuah penilaian karakter kehidupan Ayub. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan dalam perjalanan di bumi ini, Tuhan Yesus, ia melihat hati orang-orang munafik seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia hidup, dia ada, dia melihat sampai sekarang ini. Dialah Immanuel. Saudara-saudara, bahwa dari tema ini kita dapat melihat bahwa Allah yang hidup itu adalah Allah yang berfirman. Allah yang berbicara. Allah yang memberikan yang namanya wahyu. Kata firman di sini berarti bahwa bukan sebatas kata atau ucapan, tetapi kata yang aktif, kata yang berkuasa, kata yang hidup, kata yang berkualitas. Jadi, kalau setiap pagi, setiap saat, setiap waktu kita membaca, mendengar kebenaran firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan, bahkan menyampaikan firman Tuhan, berarti kita menyampaikan sesuatu yang berkualitas. Sesuatu yang berkuasa. Seharusnya, kalau kita mendengar kebenaran firman itu, berarti hidup kita harus berkualitas. Sesuai apa yang kita dengar. Hidup kita harus berbobot. Hidup kita harus memiliki satu nilai yang tinggi. Sebab kata dafar, kadabar itu firman Allah yang aktif, firman Allah yang berkuasa, firman Allah yang hidup. Waktu Tuhan berfirman di sini, saudara yang dikasih Tuhan, kata firman itu, dabar itu juga menunjukkan otoritas atau berdaulat. Jadi kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan, berarti kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kita mengakui bahwa Allah berkuasa atas hidup ini. Itu yang membuat Ayub terus tetap mempercayai Tuhan. Sekalipun hartanya ludes, anaknya mati, istrinya meninggalkan dia. Tetapi Ayub mengakui kedaulatan Tuhan. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Ini yang membuat Abraham rela mau menyerahkan anaknya dalam Kejadian 22. Allah yang berdaulat dalam hidup ini. Oleh sebab itu kalau kita mengakui, kita mendengar firman Tuhan, kita menerima mana setiap pagi. Sepanjang hari kita mengakui kedaulatan Tuhan. Di sini kita menyadari bahwa kita harus, kita harus taat, tunduk tanpa syarat. Dari kata tema yang diberikan kepada saya, kita dapat menganalisa bahwa kita adalah, masih kedengaran suara saya, Ibu? Iya, terdengar Oke, Bapak. oke, 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 oke. Ya, saudara-saudara, waktu Allah berfirman, terkandung di sini eh, makna simbolis dari fajar di sini, saudara, memiliki arti pertama waktu Tuhan memberikan wahyu atau kebenaran. Atau waktu Tuhan memberikan visi. Atau juga memiliki kata fajar, memiliki secara metaforis melambangkan akan hari yang baru. Memulai sesuatu yang baru. Kata kata fajar dari makna teologis di sini memiliki arti bahwa kita siap mendengar apa yang Tuhan firmankan. Dari kata makna tema yang diberikan ini, saudara, bahwa Allah berfirman terkandung makna panggilan atau undangan yang perlu diresponi. Ya, Shema Israel, kata Shema, dengarlah. Itu bicara bahwa kalau kita siap mendengar firman, berarti kita siap melakukan firman.
Kita bukan hanya sebatas menjadi pendengar, kata Yakobus. Kita harus menjadi pelaku. Betapa ironisnya kalau 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 kita itu mendengar tetapi tidak melakukan. Lebih ironis lagi kalau kita sebagai pembicara yang bisa menyusun eksegesis firman, yang bisa membuat homiletik sedemikian bagus, tetapi kita sendiri tidak melakukan firman itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari tema ini, mari kita menyadari saat Tuhan berbicara kepada kita di waktu fajar, berarti kita siap mendengarkan kebenaran firman, siap melakukan. Kita mendengar bukan untuk diinjili. Orang-orang yang diinjili adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan baru mendengar Injil. Tetapi kita datang mendengar firman Tuhan untuk menerima perintah dari komandan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita bukan hanya sebatas orang yang percaya kepada Dia, tetapi kita harus bisa dipercaya mengemban tugas melakukan kebenaran firman Tuhan. Paulus menulis di saat-saat terakhir kepada Timotius, beritakan kepada firman Tuhan itu, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya. Sebab banyak orang percaya kepada Tuhan hanya sebatas mendengar, sebatas menghafalkan, sebatas mengerti, sebatas bisa berkhotbah. Tetapi dia tidak bisa dipercaya untuk melakukan firman Tuhan. Dalam hal ini seharusnya kita mesti harus meneladani Kristus Yesus. Dia memberitakan firman dan dia melakukan firman. Sehingga ia berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwa akan mendapat ketenangan. Kalau engkau mengatakan aku adalah guru dan Tuhan, memang perkataanmu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Aku telah meninggalkan teladan bagimu. Hendaklah kamu mengikuti jejaknya. Hipogramos itu menyontek. Nah, kalau Tuhan berfirman kepada kita setiap pagi kita mendengar firman Tuhan, berarti kita siap dibentuk. Kita dipersiapkan untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Betapa menyedihkan, betapa ironis kalau orang rajin mendengar firman Tuhan, tapi rajin berbuat dosa. Dia rajin beribadah, tapi rajin berbuat kekerasan. Dia rajin menyampaikan firman, tetapi pikirannya pikiran yang tidak sesuai dengan cara pandang Kristus. Waktu Tuhan berfirman berarti, saudara, kita mempersiapkan diri dan meresponi yang nanti saya singgung dalam poin yang selanjutnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Allah berfirman pada waktu itu pada Samuel? Alkitab berkata pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Itu ayat yang pertama. Tadi saya sudah katakan bahwa firman di sini bukan sebatas perkataan, tetapi kuasa Allah yang menciptakan. Ya, kejadian jadilah terang. Ya, dalam kejadian pasal yang pertama. Firman itu jarang. Jarang di sini diterjemahkan firman yang kaya, penuh makna. Bukan sebatas jarang, tetapi dalam terjemahan lain saya baca bahwa firman itu firman yang berharga dan mulia dan bernilai tinggi. Yang pada waktu itu orang Israel tidak menganggap firman Tuhan itu berharga, bernilai tinggi, yang begitu mulia. Sehingga mereka sibuk dalam kesibukannya masing-masing. Kalau hidup kita
tertuju pada dunia ini dan kita menyibukkan diri dan menganggap dunia ini lebih berarti, lebih berharga, lebih bernilai, maka kebenaran firman Tuhan itu kita anggap biasa. Dan inilah yang menyebabkan kadang-kadang sering sekali jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan tidak menganggap bahwa firman Tuhan itu bernilai bernilai tinggi dan berharga. Saudara, kalau kita menyadari bahwa firman Tuhan itu berharga, mulia dan bernilai tinggi, maka seharusnya hidup kita mesti harus punya nilai. Sebab ada nilai tinggi, ada nilai sedang, ada nilai rendah. Nilai kita tidak dilihat dari jabatan. Jabatan memang penting perlu. Gelar sederet juga tidak salah. Tetapi gelar jabatan itu tidak tolak ukur seseorang memiliki nilai tinggi di hadapan Tuhan. Gelar harga apa itu jabatan rohani, apapunlah jabatan rohani itu, entah itu pendeta, pendeta pratama, pendeta eh, madya lah, atau itu majelis itu, apapun lah namanya, itu bukan tolak ukur. Tetapi tolak ukur orang yang berharga di mata Tuhan, mulia bernilai tinggi. Kalau firman Tuhan itu masuk ke dalam dan teraplikasi di dalam hidupnya. Jangan kita seperti jemaat Laodikia dalam Wahyu pasal 3. Dia merasa kaya, merasa hebat. Tetapi di mata Tuhan dia telanjang, dia buta. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu jarang. Dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Tidak sering. Penglihatan-penglihatan itu memiliki arti wahyu Allah. Melalui penglihatan atau visi yang diberikan itu jarang. Kata tidak sering itu logiparates, giparet, memiliki arti bahwa firman itu tidak menerobos, tidak masuk dalam hati, tidak mengena. Karena apa? Karena bangsa Israel merasa kelaparan rohani, tetapi dia tidak mau mendengar suara Tuhan. Tidak mau mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan berbicara dan mereka tidak menangkap karena mereka tidak memiliki hati yang seperti tanah yang subur. Ditambah moral anak-anak Imam Eli yang hidup dalam perzinahan. Ditambah Imam Eli sebagai sosok yang disegani. Tetapi Eli sendiri tidak berani mengatur anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saat Tuhan berbicara, artinya Allah memanggil. Dalam mendengar itu ada panggilan. Kata panggilan itu kara atau kaleo dalam perjanjian baru. Yaitu di mana Allah memanggil untuk melakukan tugas. Kita tidak bicara soal eklesia. Tetapi kata memanggil kara atau kar itu, kara atau kaleo dalam perjanjian baru, itu orang yang dipanggil melakukan dengan sepenuh hati, all out. Kalau seorang prajurit atau bentara memanggil masyarakat untuk melakukan tugas, ya kaleo dipanggil, atau mendirikan sebuah rumah atau membangun sesuatu jembatan, maka dia harus melakukan tugas dengan sepenuh hati. Demikian juga panggilan Allah kepada kita, apapun jabatan kita. Entah pelayan sebagai rumah tangga, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai apapun, harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Karena, karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan.
Allah memanggil. Kalau Allah memanggil saudara yang dikasih Tuhan, berarti kata memanggil itu harus ada tindakan seperti yang saya katakan tadi, ya mendengar, dengarlah hai Israel, Shema Israel. Ya, akuo dalam perjanjian baru itu mendengar memiliki arti ada konsekuensi, ada konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya sebatas, dan banyak orang Kristen, banyak orang tidak mengerti bahwa datang di gereja mendengar firman Tuhan berarti di dalamnya ada konsekuensi. Allah berkenan. Kalau Allah memanggil berarti Allah berkenan. Kata berkenan itu memiliki arti bahwa Allah itu rela, setuju, atau Allah itu senang. Allah itu eh, berkenan itu memiliki arti kesukaan atau kerelaan. Dan kalau kita ini ada di tempat ini dan kita mendengar firman Tuhan, berarti Allah berkenan di dalam hidup ini. Kalau Allah berkenan, maka kita harus berkata, yes Tuhan, apa yang Engkau mau. Allah berkenan berarti kita harus mempertahankan perkenanan Allah itu dalam hidup kita. Mempertahankan. Sebab kehidupan kita itu perlu penyangkalan diri. Kehidupan kita perlu perjuangan. Dan hidup ini merupakan sebuah peperangan untuk kita bisa mematikan daging ini. Saudara, kalau Allah berkenan, Allah menyatakan diri dalam dalam buku Iman Kristen Haruna Diwiono, itu buku lama tahun 81 saya terima waktu di PGA kelas 1 itu. Saya masih ingat. Allah menyatakan diri itu Allah memperkenalkan diri kepada manusia supaya manusia mengenal Allahnya dan mengabdi kepadanya dan memberitakan Allahnya. Jadi kalau saat kita mendengar firman Tuhan berarti Allah menyatakan diri kepada kita. Kita tidak usah berbicara penyataan umum, penyataan khusus. Tapi kalau saat kita mendengar firman Allah, berarti Allah itu berbicara kepada kita, menyampaikan sesuatu kepada kita, dan kita mesti harus menyampaikan sesuatu kepada yang lain. Allah menyampaikan sesuatu kepada Samuel, dan akhirnya Samuel menyampaikan itu kepada Imam Eli. Jadi ada rasa tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab yang mesti harus kita lakukan. Jadi sangat ironis kalau anak Tuhan itu ibadah hanya sekedar formalitas. Apalagi seorang gembala, seorang pendeta. Kalau hanya menyampaikan firman Tuhan itu sebatas formalitas, menyenangkan telinga jemaat, menyenangkan telinga orang, tidak menyampaikan sebuah kebenaran. Sebab seharusnya melalui firman yang disampaikan, jemaat mengenal Tuhan. Yang penting bukan sebatas mengenal Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan mengenal kita. Itu yang lebih penting. Sebab tidak semua orang yang mengenal Tuhan dikenal Tuhan dalam Matius 7 ayat 22. Tidak semua orang menyebut aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Dan betapa sangat ironis. Kalau seorang menyampaikan firman Tuhan, banyak orang mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Tetapi dia sendiri tidak dikenal Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Allah menyatakan diri kepada kita, mari kita mau siapkan diri kita untuk kita mau mengambil konsekuensi itu. Firman Tuhan itu diresponi, ya, diresponi. Kata meresponi suara Tuhan berarti membuka hati, mendengar dengan iman dan bertindak dalam ketaatan kehendaknya. Mendengar tanpa merespon berarti tak berarti. Ya, sebuah kalimat ini ya. Mendengar firman Tuhan tanpa respon berarti tak berarti. Ya, berarti tak berguna. Firman Tuhan itu harus diresponi. Firman Tuhan itu harus ditekuni. Firman Tuhan itu harus, ya Tuhan. Matius 11 ayat 28, mari kepada segala letih, lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu sebuah undangan yang bisa diresponi.
ikutlah aku. Itu mesti harus diresponi. Seluruh firman Tuhan itu tidak akan pernah berarti kalau kita tidak berkata yes sebagai respon. Lagu Pentakosta lama tahun 70-an, bahkan 60-an, saya tidak tahu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Lagu itu, lagu zaman bala itu, ya. Zaman lama. Ku jawab ya, 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 apa benar? Gitu loh masalahnya. Kalau kita nyanyi, ku jawab ya, 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 Tuhan tanya, apa benar? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kalau kita hanya sebatas bisa bernyanyi, orang dunia juga bisa. Tapi bagaimana kita membayar harga itu? Untuk bagaimana responi kita taat, tunduk. Saya tidak banyak menguraikan ini. Ketaatan. Itu Samuel taat. 3 kali dipanggil dia datang. Itu orang yang taat. Orang yang taat kepada Tuhan pasti akan dipakai Tuhan. So pasti itu. Taat. Ya. Kalau anak mudanya taat, dia akan dipakai oleh Tuhan. Tekun. Ketekunan di sini kekonsistenan. Ya. Samuel ada di dalam bait Allah. Ya. Ini tekun dulu. Tekun itu kekonsistenan. Yesus aja tekun kok. Dalam apa itu Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 10 itu. Dia tekun memikul, setelah mengosongkan diri, dia tekun memikul salib. Kalau Yesus sendiri tekun, loh siapakah kita kalau kita tidak tekun? Tekun itu berarti setia, ya setia. Dan hitungan hitungan Tuhan itu yaitu kesetiaan. Samuel untuk kita dapat menjadi pekat dia tetap berada dalam bait Allah. Tubuhnya dalam bait Allah. Dia belum peka mendengar suara Tuhan, tapi Eli peka. Rupanya Samuel itu ada di bait Allah, ada di wilayah di wilayah bait Allah, tetapi hatinya tidak dalam kawasan Allah. Banyak orang ada dalam gereja, tetapi kenyataannya hati pikirannya tidak connect dengan Tuhan, gitu loh. Maksudnya. Jadi kurang sensitif, tidak connect dengan Tuhan. Oleh sebab itu dimanapun dan kapanpun, ya, mari hati kita itu tetap connect dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20 kita tahu bahwa kita itu adalah bait Allah. Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita menyadari kita ada dalam wilayahnya Allah. Kalau kita ada dalam wilayahnya Allah, kita mendengar suara Allah. Hidup ini tidak ngaco, hidup kita nggak main-main. Yang keempat, belajar peka. Di bawah pengawasan Eli. Kata di bawah pengawasan Eli itu menunjukkan bahwa itu Samuel itu siap dibentuk. Siap dibentuk oleh pimpinan. Ketaatan kita kepada Tuhan itu kan abstrak. Realnya apa? Seorang pelayan harus taat kepada pemimpin. Seorang karyawan taat kepada pemimpin. Pengerja pelayan Tuhan harus taat kepada eh, gembala. Itu realnya. Istri yang taat sama Tuhan pasti taat sama suami. Suami yang taat sama Tuhan mesti mengasihi istri. Itu realnya begitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kesimpulan, Allah Israel adalah Allah yang hidup dan berfirman. Yang menyatakan dirinya untuk dikenal. Suara Allah bukan hanya didengar, melainkan diresponi dan dilakukan. Perlunya ketaatan mendengar suara Tuhan dan ketaatan mutlak melalui proses untuk semakin peka akan suara Tuhan. Jadi, melalui firman Tuhan dengan tema yang mengatakan bahwa saat Tuhan berbicara, saat fajar, berarti kita siap mendengar, melakukan, dan hidup melekat dan semakin peka dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan, yaitu berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa
dan kasih dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.